Pernah nggak kamu bilang ke diri sendiri, "Aku mau berubah kok, aku mau taubat, tapi nanti aja, besok, pas udah nikah, pas tua, pas Ramadan." Dan akhirnya, nanti itu nggak pernah benar-benar datang. Hati-hati sahabatku, karena kata nanti bisa jadi jerat paling mematikan yang membuatmu jauh dari Allah tanpa kamu sadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, di video ini kita akan ngobrol tentang kenapa kita sering menunda taubat padahal kita sadar itu dosa. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya semakin banyak orang yang diingatkan lewat konten seperti ini yang insya Allah jadi amal jariah untuk kita bersama. Sahabatku, pernahkah kamu duduk sendiri malam-malam sambil menatap langit-langit kamar? Ada rasa bersalah yang gak bisa kamu tolak. Kamu tahu, ada kebiasaan buruk yang sering kamu lakukan. Kamu sadar, itu salah. Hati kecilmu berbisik, "Aku harus berubah, aku harus berhenti." Tapi entah kenapa, ucapan yang keluar justru selalu sama. "Nanti, besok aja, insya Allah aku bakal berubah." Dan begitulah, nanti itu terus terucap. Padahal kamu tahu, janji itu rapuh. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun pun berganti. Niat itu tetap hanya jadi niat. Bukan karena kamu nggak tahu itu dosa. Justru karena kamu tahu, makanya kamu selalu menunda dengan dalih akan tobat nanti. Dan disitulah bahaya terbesar. Penundaan yang menyamar jadi niat. Coba renungkan, sahabatku. Berapa kali kamu bilang, "Aku akan berubah pas udah nikah. Aku akan berubah pas udah mapan. Aku akan berubah kalau udah tua." Lalu kapan sebenarnya waktunya? Kenyataannya, nanti itu nggak pernah benar-benar datang. Nanti hanyalah topeng dari rasa malas dan penundaan yang perlahan mengikatmu. Dan yang lebih menakutkan, setiap kali kamu bilang, "nanti," seakan-akan kamu sedang negosiasi dengan malaikat maut. Padahal, siapa di antara kita yang bisa menjamin masih punya besok? Menunda taubat bukan sekadar kebiasaan buruk. Ia adalah perangkap. Ia membuatmu merasa sudah di jalan yang benar, padahal sebenarnya kamu sedang menjauh pelan-pelan dari Allah. Sahabatku, hati-hati dengan jebakan kata nanti. Ia terdengar ringan, tapi bisa mencuri seluruh hidupmu. Hari ini kamu masih bilang nanti, besok juga nanti, sampai akhirnya seluruh hidupmu habis dalam kata itu. Dan ketika maut datang, tidak ada lagi kata nanti. Bayangkan sahabatku, kamu lagi ada di sebuah rumah sederhana. Malam itu tenang, sampai tiba-tiba tercium bau asap. Api mulai merambat dari dapur, perlahan menjalar ke dinding. Kamu tahu, rumah itu kebakaran. Kamu sadar, setiap detik yang kamu habiskan di dalamnya bisa jadi detik terakhir dalam hidupmu. Tapi anehnya, kamu bilang, "Sebentar ya, aku selesaiin kerjaanku dulu, nanti aku keluar." Kedengarannya konyol kan? Mana ada seorang waras yang masih mikirin kerjaan ketika nyawanya terancam? Tapi, sahabatku, bukankah itu yang sering kita lakukan dengan dosa? Kita tahu itu berbahaya. Kita sadar hidup ini nggak selamanya. Tapi kita tetap bilang, "Nanti aja taubatnya, aku masih mau bersenang-senang dulu." Coba bayangkan lebih dalam. Orang yang menunda keluar dari rumah terbakar itu sebenarnya sadar bahayanya. Sama seperti kita yang menunda taubat. Kita bukan nggak tahu itu dosa. Justru karena tahu, kita berjanji di hati. Aku akan berhenti, tapi besok. Dan janji besok itu jadi racun yang menunda keselamatan kita. Allah sudah kasih peringatan jelas dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Quran Surat Al-Hasyr ayat 19. Menunda keluar dari rumah terbakar sama saja dengan menunda menyelamatkan diri.
Menunda taubat sama saja dengan sengaja membiarkan diri semakin jauh dari Allah. Sahabatku, rumah yang terbakar bisa kita ganti. Tapi kalau api dosa sudah membakar iman kita, apa ada jaminan kita bisa beli iman baru? Maka jangan pernah remehkan kalimat nanti. Karena bisa jadi itu kalimat terakhir yang menunda kita dari keselamatan. Sahabatku, pernah nggak kamu heran kenapa kita bisa jatuh ke dosa besar? Padahal awalnya kita nggak ada niat. Kita nggak pernah bangun tidur dan bilang, hari ini aku mau maksiat besar. Enggak kan? Tapi coba perhatikan, setan nggak pernah dorong kita langsung ke jurang besar. Dia mulai dari langkah kecil. Dari satu bisikan halus, udah nanti aja taubatnya. Toh kamu masih muda, nikmati dulu, kan kamu bakal tobat juga. Dan bisikan itu terdengar masuk akal. Kita jadi luluh. Kita pikir, iya juga ya, aku kan niat baik, cuma waktunya nanti. Padahal justru disitulah permainan setan. Dia tahu kalau kamu benar-benar taubat sekarang, dia kalah. Maka dia kasih kamu janji manis, besok, lusa, nanti. Dan semakin lama kamu percaya, semakin kuat jeratnya. Pelan tapi pasti, ritme hidupmu diambil alih. Awalnya cuma sekali nunda, lalu jadi kebiasaan. Lama-lama kamu mulai terbiasa dengan dosa itu. Hati yang dulu peka mulai tumpul. Rasa bersalah yang dulu menusuk, sekarang memudar. Hingga suatu hari, kamu sadar, aku udah gak merasa berdosa lagi. Dan itulah tahap paling berbahaya. Pelan tapi pasti, ritme hidupmu diambil alih. Awalnya cuma sekali nunda, lalu jadi kebiasaan. Lama-lama kamu mulai terbiasa dengan dosa itu. Hati yang dulu peka mulai tumpul. Rasa bersalah yang dulu menusuk, sekarang memudar. Hingga suatu hari, kamu sadar, aku udah gak merasa berdosa lagi. Dan itulah tahap paling berbahaya. Itu cara kerja setan. Dia nggak suruh kamu langsung tenggelam. Dia ajak kamu main air dulu. Dia bilang, sekalian basahkan, nanti kamu mandi juga. Dan kita, tanpa sadar, ikut alurnya. Dari satu langkah kecil, setan giring kita makin jauh. Bukan dengan paksaan, tapi dengan bisikan yang terdengar lembut. Sahabatku, kalau hari ini kamu masih bisa merasa gelisah, masih merasa dosa itu salah, bersyukurlah. Itu tanda hatimu masih hidup. Karena bisikan setan paling berbahaya bukan ketika dia suruhmu berdosa, tapi ketika dia buatmu nggak merasa itu dosa lagi. Dan itu semua dimulai dari satu kata sederhana, nanti. Sahabatku, di balik semua rasa bersalah yang sering kamu hindari, sebenarnya ada kabar baik. Kalau hari ini kamu masih bisa merasa gelisah setiap habis berbuat salah, kalau kamu masih bisa menangis dalam diam saat ingat dosa-dosamu, itu tandanya hatimu belum mati. Karena hati yang mati adalah hati yang udah nggak bisa lagi membedakan mana dosa, mana pahala. Kadang kamu merasa aneh, kenapa setelah maksiat justru hati jadi nggak tenang? Kenapa tidur jadi gelisah, doa terasa hambar, dan senyum pun terasa palsu? Itu bukan kebetulan, itu alarm dari Allah. Itu tanda hatimu masih Allah jaga. Bayangkan kalau kamu berbuat salah, tapi tenang-tenang saja. Itu justru musibah paling besar. Dan sahabatku, mungkin saja perasaan yang kamu rasakan sekarang adalah panggilan terakhir dari Allah. Bisa jadi, video ini, momen ini, adalah cara Allah mengetuk hatimu untuk pulang. Allah nggak butuh taubatmu, Allah tetap Maha Kaya. Tapi kamulah yang butuh taubat itu, supaya jiwamu kembali tenang. Betapa banyak orang yang Allah cabut rasa bersalahnya. Mereka masih bisa tertawa lepas, padahal dosa menumpuk. Mereka masih bisa tidur nyenyak, padahal maksiat jadi rutinitas. Maka,
Kalau kamu hari ini masih bisa merasa bersalah, bersyukurlah. Itu tanda Allah masih peduli. Itu tanda pintu taubat masih terbuka untukmu. Sahabatku, seringkali kita menunda dengan alasan, aku mau taubat nanti, kalau sudah tua, kalau sudah mapan, kalau sudah nikah, kalau sudah Ramadan. Tapi siapa yang bisa jamin kita masih ada waktu sampai nanti? Bukankah kematian sering datang tiba-tiba, tanpa peringatan, tanpa permisi? Bukankah kuburan itu penuh dengan orang-orang yang dulu juga bilang nanti? Taubat itu bukan jalan untuk orang-orang suci. Taubat adalah jalan pulang untuk orang-orang yang sadar dirinya jauh. Jadi jangan tunggu sempurna dulu dari bertaubat. Karena taubat justru adalah langkah pertama untuk jadi lebih baik. Allah nggak minta kita jadi malaikat. Allah hanya minta kita punya keberanian untuk berhenti dari kesalahan. Kalau kamu sadar itu dosa, kalau hatimu masih gelisah setiap melakukannya, berarti Allah masih peduli sama kamu. Jangan tunda lagi. Jangan biarkan nanti mencuri kesempatanmu kembali ke Allah. Karena hati itu cepat membeku, dan waktu nggak pernah menunggu. Ingatlah, jawaban dari pertanyaan, kapan waktunya taubat? Selalu satu, sekarang. Bukan besok, bukan nanti, bukan saat sudah tua. Karena yang kita punya hanya detik ini. Dan di detik ini pula, kita bisa memilih, tetap terjebak dalam nanti, atau mulai melangkah pulang kepada Allah. Sahabatku, semoga kisah ini jadi pengingat lembut untuk kita semua. Jangan biarkan nanti jadi penghalangmu kembali kepada Allah. Kalau video ini menyentuh hatimu, bantu sebarkan. Siapa tahu lewat tanganmu, ada hati lain yang juga terselamatkan. Dan jangan lupa, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Supaya kita bisa terus berbagi konten yang insya Allah bernilai ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.